Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat PTDA, kembali lagi dengan channel kesayangan kalian, channel kesayangan para netizen, yaitu PTDA TV. Oke, kita akan melanjutkan kisah muslim. Pada video kali ini kita akan menceritakan tentang Nabi Isa alaihissalam. Oke, sebelum kita lanjutkan ceritanya, kisah muslim pada hari ini, silahkan siapkan earphone ataupun headset kalian agar suara cerita kali ini lebih jelas terdengar, dan siapkan posisi rebahan terbaik kalian agar nyaman ketika mendengarkan cerita pada video kali ini. Nabi Isa alaihissalam. Lahirnya Nabi Isa bin Maryam. Nggak ada nabinya ya, maaf ya. Lahirnya Isa bin Maryam. Nabi Isa alaihissalam adalah di antara nabi dan rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan manusia lainnya, Nabi Isa alaihissalam terlahir tanpa seorang ayah, dan ibunya adalah seorang wanita suci dan solehah. Demikianlah jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki sesuatu terjadi, maka itu akan terjadi. Nabi Adam alaihissalam Allah ciptakan tanpa perantara ayah dan ibu. Ibu Siti Hawa lahir tanpa campur tangan wanita, dan Isa ataupun Nabi Isa alaihissalam hanya dari seorang ibu. Maryam melahirkan manusia mulia. Maryam adalah seorang wanita solehah yang menjaga diri dan kehormatan. Sudah kami tuliskan kisah Maryam menjaga kesucian dirinya dengan judul Maryam Teladan bagi Muslimah. Berita tentang kelahiran Nabi Isa alaihissalam menyebar perlahan, satu persatu orang tahu bahwa Maryam yang tak bersuami melahirkan anak laki-laki. Saat hendak melahirkan putranya, Maryam menyendiri di ujung timur Masjid Al-Aqsa. Terdapat di dalam Al-Quran yang artinya, maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Quran Surat Maryam ayat 22. Lahirlah Nabi Isa alaihissalam di tempat tersebut. Maryam menyepi dan menyendiri. Ia takut beredar fitnah tentang dirinya di masyarakat. Tentu mereka akan bertanya, dari mana ia peroleh anak itu? Mana suamimu? Apakah dari zina? Siapakah bapaknya? Dan tuduhan lainnya. Ia takut akan semua gunjingan itu. Peristiwa ini sangat berat baginya. Seorang wanita tak akan tahan jika kehormatannya dijadikan hina. Maryam adalah wanita siddiqoh, ahli ibadah. Ia mengabdikan diri di tempat yang suci, di tanah yang mulia dan kudus. Disebutkan keluarganya pun menanyakan tentang putranya, tentang Isa bin Maryam. Mereka bertanya, apakah bisa tanaman tumbuh tanpa benih? Bisa. Siapakah yang pertama menciptakan tanaman? Jawab Maryam retoris. Mereka kembali bertanya, bisakah pohon tumbuh tanpa air? Bisa. Siapakah yang menciptakan pohon pertama kali? Jawab Maryam. Mereka bertanya lagi untuk yang ketiga kali, bisakah seorang anak lahir tanpa seorang ayah? Maryam menjawab, bisa. Sungguhnya Allah menciptakan Adam tanpa ayah dan ibu. Mereka pun diam. Keluarga Maryam adalah orang yang mencintai dan mengenalnya. Mereka pun tetap mempertanyakan. Timbul sebersit rasa di hati mereka. Lalu bagaimana pula dengan orang-orang yang jauh, orang-orang fasik? Apa yang akan mereka katakan? Manusia dalam keadaan Nabi Isa alaihissalam ini terbagi menjadi tiga. Pertama, orang-orang Yahudi. Mereka menuduhnya sebagai anak zina. Karena menurut mereka Maryam berzina dengan Yusuf an-Nazar. Kedua, orang-orang Nasrani. Mereka menganggap Isa sebagai anak Allah dan maha suci Allah dari yang demikian. Ketiga, orang-orang Islam. Mereka memuliakan Nabi Isa alaihissalam sebagai seorang nabi dan rasul, namun tidak berlebih-lebihan terhadapnya dengan mengimaninya sebagai hamba Allah. Maryam pergi ke Bethlehem. Saat sampai di sana ia berucap yang terdapat di dalam Al-Quran yang artinya,
Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan. Quran Surat Maryam ayat 23. Ia berharap seandainya mati karena beratnya keadaan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur Maryam yang terdapat di dalam Al-Quran yang artinya, maka menyerunya dari tempat yang rendah, janganlah kamu bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Quran Surat Maryam ayat 24-26. Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang siapa yang menyeru Maryam dalam ayat ini. Sa'id bin Jubair Ad-Dahaq, Amr bin Maimun, dan lain-lain menyatakan itu Jibril. Mujahid, Al-Hasan, dan lain-lain menyatakan bahwa Nabi Isa berbicara kepada Maryam. Ia menghiburnya. Wahai ibu, janganlah bersedih. Sang anak menunjukkan bahwa kelahirannya adalah mukjizat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maryam pun menjadi tenang. Maryam bertemu kaumnya. Setelah merasakan ketenangan, Maryam pulang dan bertemu kaumnya. Mereka berkata yang terdapat di dalam Al-Quran yang artinya, maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, hai Maryam, sungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah orang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina. Quran Surat Maryam ayat 27-28. Berbeda dengan keluarganya yang mempertanyakan keadaannya, orang-orang fasik langsung menuduh Maryam. Mereka cerca Maryam dengan telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar, yaitu perzinahan. Mereka bawa-bawa kedua orang tuanya yang baik-baik agar Maryam semakin malu. Mereka tuduh Nabi Zakaria lah yang menzinainya. Tanpa pengadilan mereka hakimi Zakaria dengan membunuhnya. Di antara mereka juga ada yang menuduh Yusuf An-Nazar, sepupu Maryam, adalah bapaknya Nabi Isa. Isa bayi yang penuh berkah. Maryam mengetahui anaknya mampu berbicara dan bersaksi untuk mereka. Ia pun mengatakan yang terdapat di dalam Al-Quran yang artinya, maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih di dalam ayunan. Quran Surat Maryam ayat 29. Isa memberikan jawaban dan persaksian membantah tuduhan keji yang dilemparkan pada ibunya yang terdapat di dalam Al-Quran yang artinya, berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Quran Surat Maryam ayat 30. Kalimat pertama dari lisan Isa menegaskan bahwa dia adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan anak Tuhan. Sekaligus juga membantah tuduhan kaumnya terhadap ibunya. Ia membantah orang yang mengatakan anak Allah atau anak zina. Yang terdapat di dalam Al-Quran yang artinya, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Quran Surat Maryam ayat 31-33. Kami tutup kisah ini dengan penjelasan Al-Quran tentang Nabi Isa alaihissalam yang terdapat di dalam Al-Quran yang artinya, itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak, maha suci dia. Apabila dia telah menetapkan sesuatu, maka dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Quran Surat Maryam ayat 34-35. Mungkin itulah sepenggal kisah tentang Nabi Isa alaihissalam, Sobat PTDA. Seperti di video sebelumnya kami juga menjelaskan bahwa
Kami akan mengupload kisah 25 nabi yang mana kisah-kisahnya lebih lengkap lagi, lebih menitik beratkan tentang perjalanan kenabian para nabi yang 25 nabi itu ya. Dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kisah kali ini tentang kisah Nabi Isa alaihissalam menambah wawasan, menambah pengalaman membaca yang mungkin belum pernah membaca tentang kisah Nabi Isa alaihissalam, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam buku-buku lainnya. Mudah-mudahan dengan kisah ini kita mendapatkan wawasan yang luas, hidayah serta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita akan lanjutkan kisah-kisah muslim di next video. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi untuk video-video kami update terbaru. Jangan lupa juga like sebanyak-banyaknya bila menyukai konten ataupun video kali ini, dan juga silakan share bila menurut sobat PTDA video kami ataupun konten kami merupakan konten yang bermanfaat, dan silakan koreksi bila mana dalam pengucapan, dalam pembacaan dan lain sebagainya kami ada kekeliruan, silakan koreksi di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.